Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Kota Malang dan teman-teman bisa lihat ya sekarang di belakang saya sudah ada beberapa bis yang terparkir. Jadi pada perjalanan kali ini saya nggak akan naik kereta, saya mau coba naik bis. Dan pada perjalanan kali ini itu saya beruntung banget, saya akan naik bis yang memang katanya itu adalah bis termewah saat ini, milik Juragan 99. Dan saya beruntung banget, di perjalanan perdana saya naik bis, saya bisa langsung mengunjungi garasi bis Juragan 99 ini. Nah, gimana untuk keseruan perjalanan naik bis dari Malang menuju Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, ini bis yang pertama, itu ada namanya ya di atas. Itu tulisannya Omah Sultan. Dan bis Omah Sultan ini adalah bis charteran atau bis pariwisata milik Juragan 99. Katanya, kata Mas Andriawan, bis yang akan dinaiki pada perjalanan kali ini adalah bis yang ini. Plat nomornya itu ya. Terus di atas juga ada tulisannya Kobocan. Saya nggak tahu sih ini Kobocan itu apa, cuman bisa dilihat dari tampak luar. Nggak tahu ya kalau dari kamera seperti apa. Kalau bisnya ini seperti hotel kapsul gitu. Ini bakal keren sih. Pengalaman pertama langsung naik bis mewah ya. Nah, saya juga nggak begitu tahu ya, tapi tadi nanya-nanya sama Mas Adit, katanya kalau ini itu bentuknya sleeper tapi seperti kursi. Tapi kalau misalkan bis yang ini, itu bentuk kursinya itu bukan bentuk kursi, tapi bed gitu ya. Dan interiornya katanya sama persis, namun perbedaannya nggak begitu banyak. Tinggal menyesuaikan selera aja katanya tuh. Dua-duanya sama bagus, harganya juga sama. Nah, kalau ini katanya menggunakan sasis Mercy tadi ya. Dan kita lihat dulu ke dalam kayak gimana. Saya juga nggak begitu hafal tentang per bis-bisan ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa koreksi. Dan untuk bentukannya, kursi itu seperti ini. Ini bisa langsung menghadap ke depan ya. Untuk kaca yang depan tuh bisa lihat pandangan ke jalan. Tapi tidak ada televisi. Mungkin ini televisi ya, saya nggak tahu tuh. Cuman ya mungkin adalah. Nah, untuk kursinya kurang lebih kayak gini. Ini kursinya gede banget dan empuk juga. Kurang lebih ya bentukannya kayak gini teman-teman. Ini bagus ya, keren banget. Dari Malang ke Jakarta itu katanya harganya 620 ribuan. Dan di sini itu ada tempat dispenser apabila teman-teman mau minuman, kopi atau teh bisa nyeduh sendiri. Nah, kayak gitu. Untuk di belakang sendiri kurang lebih kayak gini. Di sini ada televisinya langsung, ada remote-nya juga, dan sudah disediakan ada sendal, ada guling, ada selimut, dan ada snack. Ternyata di bawah handrest juga terdapat sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan, kayaknya untuk bekerja pakai laptop juga bisa nih. Jadi ngebantu banget ya. Ditambah lagi untuk di bawah sini ini ada ruang untuk bagasi. Jadi buat teman-teman yang memang naik bis bisa nyimpen koper ataupun tas di bawah sini. Kalau bis biasa kan biasanya di atas ya teman-teman. Nah, untuk bis yang ini konsepnya seperti hotel kapsul gitu. Untuk mana tuh edit-editingnya aku kurang ngerti. VN. 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 Aku SP mas. Bisa Arema nih. Lagi belum bicu. Nah, teman-teman, ini katanya ya untuk velg dari bis ini juga. Ini velgnya velg premium yang harga satu setnya itu belasan juta rupiah. Tapi nggak pasti ya berapa harganya. Nah, untuk tampilan dari luar ke dalam itu kurang lebih kayak gini nih. Memang masih kelihatan sih, tapi nggak begitu kelihatan banget ya. Dan dari privacy, bis ini itu bagus banget. Karena katanya satu-satunya bis atau bis pertama di Indonesia yang menggunakan konsep privacy menggunakan sliding door atau pintu yang ditutup seperti itu ya. Biasanya itu kayak bis-bis yang tadi tuh cuman pakai tirai doang, tapi ini keren banget. Nah teman-teman, jadi untuk pemesanan tiket si bis ini juga nggak bisa melalui travel agent online atau bahkan di situs Juragan 99 katanya itu nggak bisa. Harus langsung datang ke agen yang memang ada di Malang ini atau dimanapun ya. Memang bener-bener si bis ini itu dispesialkan banget. Karena memang hanya ada satu-satunya. Dan setahu saya, infonya juga, untuk naik bis ini itu waiting list.
Saking banyak orang yang penasaran dan pengen coba naik bis ini. Katanya juga teman-teman, untuk armada si Kobocan ini adalah armada tambahan. Jadi memang tidak berjalan setiap hari. Atau bisa kita sebut berjalan di waktu tertentu saja ya. Jadi emang benar-benar spesial banget nih untuk bisnya. Dan katanya juga untuk bis ini adalah bis lama yang memang diperbarui. Walaupun umurnya belum terlalu lama. Keren sih. Semoga makin banyak ya bis kayak gini. Saya masih bayangin sih kalau misalkan bis seperti ini unitnya ada banyak, ditambah lagi si bis ini itu berjalan tiap hari. Entahlah kereta kayak mana. Nah, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam bis yang akan saya naiki. Di sini tempatnya Mas Tito, di sini tempatnya Mas Irja, dan tempat saya di sebelah sini. Perbedaannya, untuk tempatnya Mas Tito dan Mas Irja ini bisa lihat pandangan keluar ke jalan gitu ya. Dan televisinya juga ada di sebelah sini. Bedanya dengan bis yang tadi, kalau yang ini itu ada pintunya. Kalau tadi kan cuma tirai ya, ini lebih private lagi, bisa dikunci juga dari dalam tuh. Dan kalau misalkan di sini kan bolong-bolong, ada tirai sebelah sana bisa ditutup, jadi private banget ya. Dan juga untuk kursinya, kalau tadi kan lebih nyambung ya, flat langsung. Kalau ini kayaknya si leg rest-nya itu bisa diturunkan ke bawah, jadi bisa jadi kursi juga seperti itulah. Kemungkinan besar ya sama aja sih. Di sini juga ada kantong, ada remote, ada televisi, udah ada juga guling, selimut. Dan ini udah ada bantalnya juga. Bantalnya gede ya. Kalau di kereta pengen bantal sewa 10.000 dan bantalnya pun nggak enak gitu loh. Nah, lalu teman-teman di belakang ini juga ada ruang untuk kru, jadi penumpang tidak boleh masuk sana. Dan di sini juga ada tempat untuk menyeduh minuman dan juga smoking area. Jadi buat teman-teman yang memang senang merokok ya, di bis ini disediakan smoking area. Lalu di smoking area juga terdapat sebuah toilet. Toiletnya kayak gini nih. Nah, toiletnya ya tidak terlalu besar, tapi ini ukurannya cukup lah untuk bis ya. Dan di depan situ juga ada sebuah cermin yang ukurannya kecil, lalu ada tempat tisu, tabung sabun, ada baknya juga di sebelah sini, lalu ada jet shower, lalu ada tombol flush di sebelah sini, pewangi ruangan juga. Dan yang saya suka ini toiletnya bersih teman-teman. Ditambah lagi untuk toilet di sini tidak boleh digunakan untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil saja. Jadi apabila kita bandingkan toilet di kereta dengan di bis, itu memiliki kekurangan. Kalau di bis itu tidak boleh buang air besar, sedangkan di kereta bisa ya. Kurang lebih kayak gitu. Overall ini bisnya masih bikin saya terkagum sih. Interiornya keren banget asli. Kita tutup lagi. Dan kurang lebih kayak gini. Ini hanya ada 11 kapsul teman-teman. Keren ya. Oh iya, untuk harga tiket bisnya sendiri di bagian belakang sini nih, itu harganya Rp620.000. Sedangkan yang di jajaran depan yang memang menghadap ke arah jalan, ini harganya Rp640.000. Jadi punya selisih Rp20.000 aja. Dan katanya, kata Mas Andriawan Pratikto, ini yang di bagian depan punya selisih Rp20.000 dikarenakan memang legroomnya lebih lega sedikit. Yes, siapa nih? Wih, suwe banget ya toh ada ora dolan bareng ya. Yang puluh tahun nih. Akhirnya lo Pak, bising nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Konsepnya ngeri banget ya. Jos gandos. Yang utama ngajak Mas Adi. Oh iya, ini pertama kali naik bis nih dia. Bis mewah ini pertama kali ya. Pertama kali naik bis langsung bis mewah. Dan saya ini judulnya sih diculik sama mereka. Let's go. Oke, berangkat ya 15.17 dan saya bareng sama Mas Tito, sama Mas Irja juga. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam bis Kobocan dan bisnya udah jalan. Sudah berangkat dari garasi ya, dari garasi bis Juragan 99 Trans. Dan pertama kalinya saya lihat bis Kobocan ini, jujur saya lihat ini bis keren banget. Coba ya ada kereta kayak gini pasti
keren juga. Nah, untuk bis Kobocan ini yang saya tahu tadi cerita dari Mas Andriawan Pratikto bahwa bis ini tuh hanya ada satu-satunya di Indonesia dan pertama kalinya di Juragan 99. Lalu untuk bis Kobocan ini juga kompartemennya keren banget. Ini privasi banget, bisa ditutup ataupun bisa dibuka. Tapi kan nggak mungkin ya orang udah naik nggak kenal kanan kiri terus dibuka, pastinya ditutup. Karena memang ini kursinya private banget. Selain bisa ditutup juga, di sini ada tirai dan tirainya itu bisa dibuka tutup. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi memang untuk orang-orang introvert cocok banget sih. Ditambah lagi sebelum berangkat aja, ini udah dikasih snack. Ini menang banyak gitu loh. Ini harga tiketnya 620.000, dapat snacknya aja sebanyak ini. Kita nggak tahu nanti dapat makannya segimana banyak. Bahkan untuk saya pribadi ya, apabila ini dibandingkan secara harga tiket dari sudut pandang harga tiket kereta dengan harga tiket bis ini lebih bersahabat di kantong. Kenapa saya bilang lebih bersahabat di kantong? Dengan harga yang lebih murah dari tiket kereta eksekutif seperti kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya, udah dapat fasilitas lain-lain. Ingat loh, lebih murah ya. Kereta api Gajayana itu tiketnya nyampe 750 bahkan 800.000 rupiah. Sedangkan si Brawijaya sendiri itu harga tiketnya pun masih lebih mahal jika dibandingkan dengan bis ini. Belum dapat makan, belum dapat apapun, sedangkan di sini belum berangkat aja dapat snack. Terus ada juga televisi, tiap kamar itu ada satu televisi dan bisa disambungkan ke internet. Nanti itu katanya bisa Netflix kan, bisa nonton YouTube juga. Ditambah lagi dapat juga sendal buat dipakai selama di dalam sini. Ini udah keren banget sih. Dan kursinya pun nyaman, kursinya gede banget. Ini mirip banget ya kursinya dengan kereta kelas luxury, tapi memang untuk legroomnya nggak seluas ketika kita naik kereta luxury sleeper. Luxury sleeper itu bisa bener-bener lurus, tapi kayaknya nggak bisa sih teman-teman. Ya, plus minus di overall untuk sekarang ini, first impressionnya ini bis keren banget asli. Saya sempat mikir sih, ini kan bis ada satu. Kalau bis ini ada 30 unit dan jalan tiap hari atau tiap weekend, apa kabar Gajayana, Brawijaya, apalagi Gajayana Luxury. Nah, tapi untuk bis dan kereta itu nggak bisa disamain. Kenapa? Karena bis ini tidak sampai ke pusat kota banget. Kalau kereta kan ya, itu nyampe Gambir, Pasar Senen udah pasti pusat kota. Kalau bis ini nggak nyampe pusat kota. Kalau nggak salah itu ada di Lebak Bulus, ada di Pondok Pinang, dan ada di Poris. Jadi punya segmen pasarnya masing-masing. Untuk orang-orang yang memang tinggal di daerah Poris, Pondok Pinang, pastinya lebih oke naik bis. Tapi kalau misalkan ke Gambir atau ke Pasar Senen, kereta masih bisa dipertimbangkan, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15.48 waktu Indonesia Barat dan bis yang saya naiki sudah tiba di ini kantor Klojen ya. Dan kantor Klojen ini dekat banget dengan Stasiun Malang. Stasiun Malang itu ke arah sana paling 500 meteran doang. Jadi masih searah gitu ya. Nah kita lihat dulu yuk kantornya ada apa aja gitu loh. Nah ini dia untuk ruang tunggu di kantor Klojen ini. Ini juga kayak kursi bis tuh ya. Ada colokan dan lain-lain. Dan ini sih, ini ruang tunggunya keren banget. Ada wifi juga kayaknya tuh ya. Ada wifi, disediakan TV datar seperti ini. Namanya ber-AC. Di sini ada disediakan dispenser. Kita bisa membuat minuman juga di sini. Dan di sini disediakan musola. Untuk Iya sih, bener-bener. itu berada di sini. Tuh, ada dispenser juga, ada banyak minuman, ada musola di sebelah sini. Di sininya ada toilet. Sekalian lah, bareng lah. Mandi juga deh. Soalnya di sini tersedia shower. Ini keren banget. Oh, bisa mandi di sini tah? Disediakan sama-sama. Oh, di sini juga ada toilet nih. Di sini ada shower tuh. Terus ada urinyoir, ada kloset juga. Ih, gila ya, mantep. Gak kalah loh, lounge-nya itu kayaknya lebih lengkap fasilitasnya dengan lounge kereta luxury sekalipun. Ini keren sih. Nah, jadi teman-teman ini dia untuk tiketnya dan barusan itu baru dikasih ya di Klojen sini. Dan untuk tiketnya lumayan keren juga sih. Nah, dan ini harga tiket satuannya ya.
Untuk Mas Tito dan Mas Irja ini yang di depan tuh 640.000 dan saya 620.000, beda 20.000 doang. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nih nomor teleponnya kalau mau ini ya, kalau mau pesan. Tuh. Nah, jadi ini pertama kalinya saya akan duduk di singgasana saya sampai ke Jakarta nanti. Coba masuk ya. Waduh. Wih. Ini kursinya asli nyaman banget sih. Waduh. Oke, sekarang ini jam 4 tepat dan sudah meninggalkan Klojen. Jadi katanya dari Klojen ini bakal bablas langsung nanti ke tol, lalu ke rest area di sekitaran Ngawi, dan dari Ngawi langsung ke Jakarta. Jadi memang ini bisnya ekspres banget ya, dan semua penumpang ini tujuannya ke Jakarta. Jadi nggak akan berhenti dulu di Bekasi atau dimanapun. Nah jadi teman-teman yang ada di paket goodie bag itu, ini ada penutup mata dan juga headset, ditambah ada air mineral. Di sini juga ada roti-rotian. Kayaknya ada roti manis, ada roti keju, dan juga roti asin. Ditambah lagi ini ada 2 bungkus. Nampaknya sih kayak biskuit gitu ya. Snacknya aja banyak banget sih. Asli, ini belum servis makan loh. Keren. Nah, sekarang saya mau coba salah satu rotinya ya. Ini roti yang ada sosisnya. Kita coba apakah rotinya enak atau biasa aja. Kalau untuk roti sih sebenarnya biasa aja ya, nggak yang gimana banget. Tapi ini cocok lah untuk ganjel makan sebelum nanti ke servis makan malam. Rotinya dapat 3 loh, banyak juga. Nah teman-teman, jadi ini dia untuk posisi saya yang lagi tiduran. Jadi memang untuk lurus kayak gini agak susah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menyesuaikan diri, ini cukup nyaman. Dan ya bisa dibilang tiduran gitulah, bisa dibilang bis sleeper banget sih. Kalau udah posisi kayak gini pengennya tidur ya. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 7 malam dan sekarang saya lagi rebahan. Dan enaknya naik bis ini sambil rebahan kita juga bisa nonton YouTube. Dan sekarang saya lagi buka YouTube sendiri nih. Dan kita lihat koneksinya lancar atau enggak. Kalau saya lihat ya, dari tampilan video ini full HD 60 fps. Tapi memang dengan televisi ini mungkin ya warnanya itu tidak sebagus ketika kita nonton di HP. Mungkin kalau di HP warnanya lebih oke ya. Kalau di sini kelihatannya tidak support untuk video dengan warna yang saya upload formatnya seperti itu. Mantap lah. Tidak stabil ya untuk jaringannya. Tidak selalu full HD. Kadang di beberapa waktu ya sama seperti kita nonton di HP menggunakan seluler data, bisa naik turun gitu jaringannya. Dan ketika jaringan sedang kurang bagus, kualitasnya akan diturunkan kayak gitu. Tapi so far oke lah, bisa YouTubean, bisa nonton apapun yang ada di YouTube, itu udah oke banget. Teman-teman juga bisa nonton Netflix sih kalau misalkan teman-teman berlangganan Netflixnya ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah jam 8 malam dan ini sedang exit tol di Ngawi. Dan di sini juga kita akan rehat ya ke rest area, ke rumah makan untuk servis makan dan ibadah sholat ya. Oke teman-teman, jadi kini itu sudah memasuki kawasan Ngawi dan kita lagi di rest area di rumah makan Duta 3 Ngawi ya.
Dan katanya itu untuk pemberhentian di sini sekitaran 30-40 menit teman-teman. Jadi bisa untuk makan dan juga sholat seperti itu. Ya, nanti kita lihat, kita review makanannya kayak gimana. Dan untuk bis kita itu penumpangnya dapat ruangan VIP. Jadi nggak bareng di sebelah sana ya. Terpisah ruangannya di sana, di pojok sendiri. Ruang VIP, keren kan? Nah, untuk yang di sebelah sini ini penumpang bis kelas biasa gitu ya. Dan untuk bis kita itu dapat ruang VIP ya di sebelah sana. Nah, ini bisa dilihat. Juragan 99 Trans. Oh, mantep ya. Nah, jadi teman-teman memang untuk makanan di sini sudah disiapkan sebelumnya karena ketika kita pesan tiket itu ditanya mau menu makanan apa ya. Ini ada soto, terus ada ayam penyet kayaknya, terus ada ayam bakar juga, ada nasi rawon. Mantep. Nah, ini dia teman-teman untuk menu makanannya. Dan kemarin itu kan saya pesennya nasi rawon ya. Di sini udah ada 1 porsi nasi, lalu ada pisang juga. Di sini ada telur asin, lalu ada sambal sama toge. Ini rawonnya masih panas. Ditambah lagi ada kerupuk. Dan minumnya seperti biasa teh ya. Oke, sekarang saya mau cobain ya. Kita cobain aja dulu yang utamanya rawonnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Nggak salah sih pilih rawon. Emang kata Mas Andriawan Pratiko ini rawonnya yang paling recommended. Untuk skor sendiri saya kasih nilai 8,5/10. Mantap. Ya, ini udah jam 9 malam dan sudah selesai makan. Bentar lagi bisnya akan diberangkatkan dari Ngawi dan katanya itu nanti akan tiba di Jakarta di Lebak Bulus sekitar jam 5 pagi. Dan saya rencananya akan turun aja di Terminal Lebak Bulus ya, karena saya bakal lanjut MRT untuk ke pusat kota Jakarta. Jadi ini udah jam 9 malam lebih 10 menit dan sudah berangkat dari RM Duta Ngawi sebagai tempat istirahat dan bisnya udah jalan lagi. Ya, kita lanjut untuk menikmati perjalanan bis ini dan kayaknya saya mau lanjut tidur aja sih karena saya juga nggak terlalu paham tentang bis ya. Jadi ya menikmati apa yang ada di dalam bis aja lah. Servis pun kayaknya sudah diberikan semuanya. Mantap. Alhamdulillah ini udah sampai di Lebak Bulus ya. Hati-hati bawa bawahnya mas. Mas, terima kasih mas, lancar ya. Hati-hati bawa bawahnya mas. Ya, jadi pada akhirnya saya, Mas Tito dan Mas Irja turun di Lebak Bulus. Ini gimana? Masih pakai penutup mata? Ya, masih tidur, tiba-tiba dibangunin. Weh, bangun Lebak Bulus aja. Coba sama yang bawa HP nih. Jadi gimana sih Kobocan? Pertama kali naik Kobocan juga kan? Ya, untuk Kobocan enak sih. Tapi lebih enak lagi apabila sandarannya itu bisa agak direbahkan lagi. Itu kalau agak direbahkan lagi, kalau menurut saya pribadi bakal lebih nyaman. Terus walaupun menggunakan Gino RK yang bisa dibilang standar sasis-sasis yang ada di Indonesia ya, bukan standar sih, populasi terbanyak, tapi nyaman banget. Udah menggunakan air suspension, jadi walaupun jalan agak kenceng di tol nggak terlalu bikin goyang-goyang, nggak bikin orang gampang kebangun. Terutama itu biasanya kan ada nih kita naik bis, waktu busnya jalan goyang sedikit kita langsung kebangun. Terus pembawaan dari drivernya juga nyaman dan enak. Mantap. Ya. Nggak terlalu ugal-ugalan ya? Iya, mantap. Gimana? Ini pakarnya sih yang lebih tahu tentang masalah perpisahan. Aku terus terang
seneng bisa ngajak Mas Adi. Terima bisa kasih. Nyobain bos. Jadi aku bisa ngasih tahu ke kalian itu bahwa nggak cuma kereta aja yang enak, bis juga enak. Nah, bukti kan tadi dari rumah makan langsung tidur, bangun-bangun Bekasi Timur. Iya sih, bener. Jadi nyaman banget tadi bisnya. By the way, makasih banyak udah ngajakin. Bahkan Mas Tito ini sebenarnya udah pernah coba si Kobocan, tapi gara-gara ada saya sama Mas Irja, jadi naik lagi. Naik lagi, gak masalah. Yang penting bisa ngenalin ke kalian. Jadi judulnya ngenalin Kobocan sama orang awam gitu ya. Yoi. Oke lah Mas, matur suwun. Oke, siap. Jadi kemarin waktu naik bis bareng Mas Irja, Mas Tito, selama di perjalanan saya nggak terlalu banyak rekam-rekam karena memang perjalanannya malam, kebanyakan saya tidur. Ditambah lagi saya juga lupa untuk bikin kesimpulan dan bikin closing teman-teman. Nah, jadi sebelum mengakhiri video kali ini saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik bis dari Malang ke Jakarta kali ini. Dan untuk dari sarananya dulu, yang pertama, bis yang saya naiki ini namanya bis Kobocan milik Juragan 99 Trans. Memiliki konsep seperti bis sleeper, jadi cocok banget ya buat kalian yang memang selama di perjalanan demen banget tidur atau rebahan kayak gitu. Bis Kobocan ini dalam satu bis kapasitasnya hanya ada 11 kursi atau 11 kompartemen saja, jadi memang terbatas banget. Lalu ditambah lagi, untuk harga tiketnya, bis ini itu sekitar 620.000 untuk bangku belakang dan 640.000 untuk bangku depan yang diduduki sama Mas Andriawan juga Mas Irja. Untuk perbedaannya selisih legroom sedikit sih, tapi kalau dari segi fasilitas sama, ada televisi, ada kursi yang nyaman, lalu untuk televisinya sendiri terkonek dengan wifi, bisa nonton, bisa Netflix-an selama di perjalanan. Ditambah lagi kita mendapatkan servis snack yang lumayan banyak, ditambah juga ada 1 kali makan malam, dan makan malamnya di rumah makan teman-teman. Makanannya juga enak banget. Nah, lalu untuk bis Kobocan ini tiketnya hanya bisa dibeli lewat agen resmi yang ada di kantor ataupun bisa lewat telepon kalau nggak salah. Sehingga untuk Kobocan ini spesial tidak bisa dibeli tiketnya secara online, baik itu di travel agent seperti Redbus ataupun tidak bisa dibeli melalui website resmi Juragan 99 Trans. Teman-teman udah tahu banget kalau saya kemana-mana itu naik kereta api. Jadi untuk perjalanan naik bis sekarang ini, berhubung saya pertama kali, saya akan melihat dari sudut kacamata orang awam yang memang baru pertama kali naik bis mewah gitu ya. Dan saya juga akan membandingkan sedikit antara kelebihan dan kekurangan antara moda transportasi bis dan juga kereta api. Oke, yang pertama perbandingan dari segi harga. Untuk bis Kobocan ini memiliki harga tiket Rp620 sampai Rp640.000. Sedangkan untuk kereta kelas eksekutif ada di kisaran harga Rp650.000 sampai dengan Rp750.000. Sedangkan untuk fasilitas yang ditawarkan antara kereta dan bis itu jauh berbeda. Untuk bis sendiri, mendapatkan kursi yang nyaman, mendapatkan snack dan juga makan berat 1 kali, ditambah lagi untuk bis sendiri terdapat televisi yang bisa kita gunakan untuk nonton Netflix ataupun YouTube selama di perjalanan. Sedangkan untuk kereta api sendiri hanya mendapatkan kursi saja. Bahkan di kereta api, kalau misalkan kita mau bantal, kita harus sewa 10.000. Tapi kalau di bis, udah disediain bantal, guling, selimut. Kalau di kereta dapat selimut doang tuh untuk perjalanan malam. Lalu yang kedua dari segi fasilitas dan layanan. Bis itu pelayanannya mirip banget dengan kereta Gajayana Luxury. Namun dari harga tiket untuk bis Rp640.000, sedangkan Gajayana Luxury sekitaran 1,5 juta sampai dengan 1,7 juta. Apabila kita ingin mendapatkan pelayanan seperti di bis Kobocan, namun ingin di kereta gitu ya, kita harus naik kereta api Gajayana Luxury yang menurut saya perbandingan harga tiketnya udah nggak masuk akal, sekitaran 1 juta rupiah. Banyak banget kan?
Lalu yang ketiga, dari segi waktu tempuh antara bis dan juga kereta itu mirip-mirip 11-12. Sama-sama antara bis dan kereta api Brawijaya menempuh waktu perjalanan 13 jam, berangkat jam 4 dari kota Malang dan tiba di kota Jakarta jam 5 pagi. Namun untuk kereta dan bis itu memang memiliki segmen pasarnya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang memang berangkat dari kota Malang ingin ke pusat kota Jakarta, tentunya kereta itu lebih baik. Tapi apabila teman-teman dari kota Malang ingin ke sekitaran Pulau Gebang, Poris, Lebak Bulus, tentunya naik bis itu udah paling pas ya. Dan lalu untuk kesimpulannya sendiri, jadi antara kedua mode transportasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kekurangan dan kelebihannya seperti ini kira-kira. Jadi untuk bis sendiri itu tidak bisa ngecas selain HP, jadi nggak bisa ngecas laptop gitu ya. Sedangkan di kereta bisa ngecas laptop. Sehingga untuk orang-orang yang mengharuskan bekerja di perjalanan, tentunya naik kereta itu lebih fleksibel lagi. Karena memang apabila kita bekerja pakai laptop dan tiba-tiba kehabisan daya, kita bisa tinggal ngecas. Tapi kalau misalkan kita naik bis lagi kerja kehabisan daya, ya udah nggak bisa lanjut kerja gitu loh. Lalu yang kedua, di kereta api juga toiletnya bisa digunakan untuk buang air besar, sedangkan di bis sendiri tidak bisa digunakan untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil saja. Dan ya, kelebihan kekurangannya kurang lebih kayak gitu doang sih yang saya tangkap. Dan semuanya itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Ada yang lebih suka naik bis, silahkan naik bis. Ada yang senang naik kereta, silahkan naik kereta. Tapi untuk saya pribadi, karena kemana-mana lebih sering naik kereta, ya saya lebih senang naik kereta aja sih. Karena memang naik kereta itu feel-nya seru aja, nggak bisa dibandingkan dengan bis. Dan juga untuk naik kereta, serunya lagi kita bisa lihat pemandangan yang jauh berbeda apabila dibandingkan dengan bis ya. Kalau bis kan cuman lewat jalan pada umumnya, tapi kalau kereta itu punya jalan sendiri yang memang memiliki keunikan dan pemandangan indah masing-masing di tiap daerah kayak gitu. Dan terakhir kali saya ucapkan terima kasih buat Mas Andriawan Pratikto dan juga Mas Irjana Ilalulia yang sudah ngajakin saya jalan-jalan naik bis termewah di Indonesia. Saya tunggu untuk ajakan naik bis yang lainnya ya, yang tentunya nggak kalah bagus dari si Kobocan kemarin. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, naik bis dari Malang ke Jakarta, Juragan 99 Trans dengan bisnya yang namanya Kobocan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.